Who the fuck is this? Kita langsung aja bahas chapter 1068. Let's go. Kita masuk ke cover di mana pertarungan antara Ziza dan juga Vince Smoke Judge berlanjut. Kita diperlihatkan flashback ketika masa-masa mereka sedang berada di Mads. Yap, seperti yang kalian lihat di panel dialog di atas, kita diperlihatkan Vegapunk dan juga dua siluet hitam di belakangnya. Kira-kira siapa tuh? Gua akan menebak bahwa salah satunya adalah Stacy. Dugaan Stacy menjadi anggota Mads ini diperkuat dengan begitu tahu banyaknya dia tentang hal-hal teknologi di Egghead. Dan dia bilang dengan jelas bahwa kedatangannya ke Egghead ini mengingatkannya mengenai masa lalu. Lalu di panel selanjutnya, meskipun dia mengetahui Pulau Egghead secara keseluruhan, dia tidak memperingatkan Kaku yang sedang masuk ke dalam perangkap. Ini bikin gue bener-bener bingung keberpihakan Stacy ini kemana. I don't know, maybe dia memang ya psycho aja, atau mungkin dia sudah mengetahui Vegapunk, kenal dari lama. Selanjutnya gue cari-cari info nih mengenai latar belakang Stacy. Ya, dia adalah salah satu dari Emperor Underworld bersama dengan Big News Morgan, Duvel, dan 3 tokoh lainnya. Selain itu tidak ada info lagi mengenai latar belakang si Stacy. Lalu yang lebih aneh lagi adalah menurut One Piece fandom website, penampilan si Stacy ini lebih muda daripada usianya. Belum diketahui usia dia yang sebenarnya berapa, namun dia cukup sensitif untuk membahas itu. Dia sampai memukul Duvel karena menanyakan mengenai usianya. Apa mungkin dia memang sudah tua dan sebaya dengan orang-orang Mads lainnya? Dan juga kalau kalian perhatikan nih di cover ini, siluet hitam yang sebelah kiri itu terlihat seperti seseorang dengan rambut seleher. Ya, tentu saja guys, ini cuma dugaan saja. Lalu siluet yang sebelah kanan yang satunya lagi ini benar-benar no clue sih. Tapi dari segi bentuk ini kayaknya mirip Vince Smoke Judge nih. Tapi seperti yang kalian tahu, ketika karakter sudah diperkenalkan, tidak mungkin ini diperlihatkan lagi sebagai siluet warna hitam. Jadi gue browsing lagi nih mengenai siapa saja sih ilmuwan atau saintis yang berada di dunia One Piece. Dan yang gue temukan adalah betul, itu adalah Lindbergh. Yap, Lindbergh adalah salah satu komandan dari Revolutionary Army bagian selatan. Dia merupakan ilmuwan yang juga merupakan orang dari suku Ming. Selain mempunyai kekuatan seperti suku Ming pada umumnya, yaitu sulong dan juga elektro, dia juga dilengkapi dengan senjata yang canggih dan juga jetpack untuk membantunya terbang dan bermanuver di udara. Jadi siluet tersebut kemungkinan aja bisa Lindbergh, atau bisa juga ilmuwan lain atau saintis lain yang belum dikenalkan oleh Oda kepada kita. Ini benar-benar hanya dugaan kasar saja. Gimana menurut kalian? Next kita bahas chapter 1068 lebih dalam. Overall, chapter ini menceritakan mengenai kedatangan CP0 ke Egghead. Di awal dia dihadang sama Pythagoras. Nah, si Pythagoras ini langsung menyuruh CP0 untuk pulang kembali dan tidak memasuki Pulau Egghead. Yap, The Vegapunk sudah mencium bau-bau aneh mengenai kedatangan CP0 ke Egghead. Lalu CP0 bertanya kepada Pythagoras mengenai insiden hilangnya rekan-rekan mereka, yaitu anggota dari CP7 dan juga CP5. Secara kebetulan semuanya menghilang dan tidak kembali setelah mereka berkunjung ke Pulau Egghead. Namun Pythagoras menyangkal keterlibatan dia atas insiden tersebut. Bahkan Lilith sampai marah karena merasa dituduh. Dan Pythagoras tetap bersikeras untuk melarang CP0 masuk ke Pulau Egghead. Pindah ke lokasi lain yaitu Kamabaka. Kita melihat Kuma yang asli sedang mengeluarkan kekuatan Nikyu Nominya untuk berteleportasi ke tempat yang kita belum ketahui nih. I bet dia bakal datang ke Egghead untuk menyelamatkan Bonnie. Pindah ke Egghead lagi nih, dimana kita akhirnya mengetahui mimpi yang sebenarnya dari Vegapunk. Vegapunk ingin menciptakan sumber energi yang dapat dinikmati oleh seluruh orang di dunia secara gratis. Dia bilang bahwa hal itu juga dapat membantu menghentikan peperangan dari perebutan sumber energi. Namun semakin dia menggali lebih dalam mengenai informasi sumber daya yang dia ingin ketahui, dia semakin dekat dengan misteri sumber energi kuno yang misterius. Vegapunk merasa dia terlalu banyak tahu mengenai sumber energi kuno misterius ini, sehingga dia merasa terancam. Dia sadar bahwa cepat atau lambat dia akan dimusnahkan seperti Ohara. That's why dia meminta Luffy untuk mengajak dia untuk keluar dari Pulau Egghead. Luffy menyetujuinya dengan alasan yang benar-benar konyol nih, dimana alasannya adalah karena kepala si Vegapunk ini lucu menurut Luffy. Lalu selanjutnya kita melihat CP0 sudah tiba nih di dalam Pulau Egghead. Dia dibantu dengan kekuatan Seraphim Kuma yaitu Nikyu Nomi untuk berteleportasi dari kapal mereka masuk ke Pulau Egghead. By the way, ya betul, kita sekarang sudah mengetahui nickname dari Seraphim. S-Snake untuk sebutan Seraphim Bohancock, S-Hawk untuk Mihawk, S-Bear untuk Kuma, S-Shark untuk Jinbe. Lalu kemungkinan S-Crocodile untuk tentu saja Crocodile, S-Gecko
Nico untuk Moria, S Flamingo untuk Doflamingo. Nah, untuk Blackbeard, Lau, Buggy, dan juga Weevil gue belum tahu nih sebutannya apa. Kita lanjut lagi. Seperti yang udah gue bahas sebelumnya bahwa di sini Stacy benar-benar sudah mengetahui setiap sudut dan teknologi di Pulau Egghead. Ini bikin gue benar-benar penasaran keberpihakan dia ke siapa dan juga masa lalunya seperti apa. Lalu tiba-tiba Atlas datang untuk menyerang CP0. Shaka udah memperingatkan si Atlas untuk berhenti menyerang karena CP0 terlalu kuat. Dan benar saja, wajah Atlas benar-benar separuh hancur terkena dari serangan Rokugan milik dari Lucci. Lalu di akhir chapter secara kebetulan Luffy dan Lucci berpapasan. Ngakak parah sih, si Luffy emang gak pernah bener manggil orang. Dia manggil si Lucci itu dengan sebutan pria merpati. I bet dia bener-bener gak tahu nama asli si Rob Lucci ini siapa. Oke, gimana nih menurut kalian chapter ini? Kasih rating dari 1 sampai 10 dan komen di bawah. That's all from today's video. Jangan lupa untuk subscribe this channel dan juga follow Instagram @ancientkingdom.id. Link di description ya. See ya!